Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, juga dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tak terasa bahwa pada hari ini kita masuk ke minggu yang ke-10 ya. Oke, kalau gitu kita akan awali pagi hari ini. Saya akan coba tayangkan slide. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan demonstrasi. Diusahakan bahwa semua Anda bisa berada di laptop atau di komputernya masing-masing, sehingga nanti jika ada kendala kita bisa melakukan diskusi. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Kemarin kita sudah mencoba untuk mengenal apa yang dimaksud dengan database dan database management system. Mungkin hari ini saya mengulang kembali apa yang kemarin sudah sama-sama kita pelajari. Saya mengingatkan kembali, memang salah satu keterbatasan kita itu adalah bagaimana kita mengingat ya. Ini pada levelnya level mengingat ya. Nah, kemudian setelah mengingat, kemudian memahami, baru mengaplikasikan ya. Kalau dari taksonomi belum kan seperti itu. C1, C2, C3. Oke. Saya mengingatkan kembali bahwa ketika kita melihat data itu kan mungkin kita lihatnya adalah sebagai sebuah berkas atau sekumpulan data yang disimpan, penyimpanannya juga tidak terstruktur begitu, sulit ditemukan atau sulit dilacak. Nah itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita akan kesulitan mencari data. Jangankan dicari, dikelola itu susah sekali gitu kan ya. Atau misalkan bagaimana diolah menjadi informasi tentunya akan kesulitan. Oke ya. Nah, kemudian sebelum dilanjutkan silakan disampaikan kepada teman-teman Anda yang memang misalkan telat bergabung, berarti saya tidak bisa memasukkan ke room ke dalam kelas begitu kan. Ini karena saya sudah fokus di sini. Nah, diinfokan saja ke teman-temannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ada yang kedua. Yang kedua adalah DBMS, Database Management System. Jadi database management system ini ibaratkan sebuah mesin sebuah mesin yang memang tidak bisa tidak bisa bisa mengubah begitu kan, sesuatu yang tadinya berantakan menjadi lebih tertib, lebih teratur. Namanya ada manajemennya. Nah, jadi ada sistem manajemen atau sistem yang mengelola database. Sehingga nanti datanya yang tadinya data diubah menjadi data yang terstruktur gitu kan, diubah menjadi sebuah informasi yang berguna atau bermanfaat. Nah, ini adalah 3 komponen penggerak ya. Ini ibaratkan sebuah mesin. Nah, bahwa ada bahasa gitu kan ya, ada bahasa yang memang bisa mengubah atau bisa mengelola sehingga ini bisa dipahami gitu. Yang pertama misalnya untuk melihat database kita bisa menggunakan perintah select atau kita bisa menggunakan perintah yang dinamakan adalah SQL. SQL ini adalah sebuah perintah yang bisa dipahami oleh bahasa manusia begitu kan itu. Nah, sehingga nanti akan menampilkan hasilnya. Misalnya bagaimana kita menampilkan database, kita bagaimana
melihat data yang ada di dalam tabel, begitu kan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya apa namanya storage manager. Jadi ya setelah misalkan instruksinya kita masukkan melalui sekumpulan ya perintahnya adalah SQL. Ya SQL itu kan singkatan ya. Ada yang tahu singkatannya apa SQL? Halo? Structured Query Language, Bapak. Ya, boleh diulang? Structured Query Language. Structure query language. Ya, Language. oke. Baik ya, terima kasih nih jawabannya. Nah, kemudian ya setelah diatur gitu kan di ruang-ruang yang memang dikelola nanti menjadi sebuah apa namanya ya ini ya apa kumpulan data yang teratur. Itu dinamakan database begitu. Nah, kemudian juga ya setelah misalkan datanya diatur dalam atau disimpan database, nah kemudian juga ada yang ketiga gitu kan, ada eh, ya bahasa yang memang berfungsi sebagai transaction manager. Jadi dia menjamin integritas data, apakah misalkan datanya akan nanti ya bisa ya disimpan ya sehingga datanya aman atau juga nanti akan dibatalkan. Nah, itu secara otomatis. Nah, ini adalah tiga komponen penggerak utama dalam database management system. Ah, nah, berbeda misalkan ya kita menggunakan database yang selain di BMS ya. Misalkan database-nya disimpannya di Excel, nah maka ini tentunya hak aksesnya tidak bisa dikontrol begitu kan. Nah, kemudian biasanya terjadi data yang bisa duplikat ataupun juga yang redundans. Nah, ini sehingga nanti terjadi inkonsisten itu. Nah, kemudian bisa juga misalkan ketika dipakainya bersamaan. Nah, ini tentunya kan tidak bisa si A ingin mengubah, si B ini akhirnya saling mengubah begitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dari sisi keamanan tentunya kan memiliki ya, hak akses ya. Misalkan kalau admin IT misalnya di kampus ya dia tentunya memiliki hak akses yang ya paling tinggi gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan ya untuk levelnya dosen begitu kan ya. Dosen itu dia bisa apa namanya? Bisa menginput dan mengubah nilai misalnya ya. Sebelum dikunci kan. Nah, kunci itu tadi di levelnya transaction begitu kan sebelum commit ya. Itu. Nah, kemudian mahasiswa ya dia tidak memiliki hak akses untuk ya melakukan tadi mengubah begitu kan atau membuat tidak. Dia ya hanya bisa melihat saja begitu kan. Itu ya, itu contohnya. Nah, nah ini ya. Ini apa namanya yang terjadi kekacauan ketika tanpa adanya DBMS. Nah, misalnya apa? Datanya ya tidak sinkron, berubah-ubah ya.
Misalkan tadi ya, karena digunakannya bersamaan, si A ingin mengubah data, begitu kan, si B ingin mengubah data, akhirnya itu satu data nanti diubah oleh bersama-sama, ya akhirnya itu akan ya menimbulkan kekacauan. Tetapi ketika sudah menggunakan DBMS, ya maka misalkan satu data ini bisa diakses oleh semuanya, bisa diakses. Ya, datanya tidak akan berubah, tapi nanti yang akan berubah itu misalnya atribut-atribut yang lainnya. Ya, datanya tetap ya, misalkan si A dengan NIM-nya, namanya, kemudian atribut yang lain. Nah, kemudian akan digunakan oleh beberapa bagian misalnya ini kan. Jadi satu tabel ini ya terpusat di dalam satu database. Nah, kemudian Nah, ini juga misalnya bisa mengurai kemacetan pada saat mahasiswa akan melakukan KRS. Nah, kita bayangkan ada 5.000 mahasiswa yang menekan tombol ambil mata kuliah di 1 detik yang sama ya. Nah, untuk sisa 1 kursi. Anak kebayang kan? Anak kebayang begitu kan ya. Nah, kalau misalnya ya tidak diatur oleh database, nah tentunya uh, ini tentunya tidak akan ya berjalan dengan baik begitu kan ya. Tapi kalau diatur ya, maka nanti jadi database ini ya atau di BMS itu bisa menjamin hanya satu perintah pertama saja yang dieksekusi dengan sukses. Nah, dia akan menghentikan ya kekacauan dan bentrok data ya, walaupun ya hanya dalam hitungan milidetik. Jadi yang 4.999 itu perintahnya tidak akan dieksekusi. Dia hanya mengambil satu saja, yang pertama, yang paling cepat begitu kan. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini ya contoh misalkan di kampus ya. Jadi di kampus, jadi ketika misalnya ada beberapa misalkan ya jenis DBMS nih yang biasa, misalnya yang RDBMS. Untuk contoh ya penggunaan yang populer itu bisa menggunakan MySQL. Nah, tentunya MySQL-nya yang ada kontribusinya begitu kan, yang berbayar. Kalau yang gratisan seperti yang saya demonstrasikan kepada Anda, ini tentunya memiliki keterbatasan. Kemudian bisa menggunakan ya PostgreSQL ataupun Oracle, bisa itu. Nah, misalkan untuk data terstruktur ya, bisa nilai, jadwal, kuliah, biodata, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga misalkan menggunakan data yang bentuknya adalah dokumen ya, dia NoSQL. Ya, contohnya kita bisa menggunakan MongoDB. Nah, MongoDB ini jadi data semi terstruktur, dia akan menyimpan log aktivitas login mahasiswa di sana, misalkan ada arsip penelitian digital misalnya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah in memory ya. Contoh populernya menggunakan Redis. Nah, ini adalah SES berkecepatan tinggi, mencegah terjadinya website down saat dipakai secara bersamaan. Nah, kebayangkan misalkan karena dipakai secara bersamaan, maka ini websitenya akan down. Ya, tentunya demikian. Karena secara teori ada yang dinamakan bandwidth. Jadi bandwidth ini adalah ukuran. Jadi kebayangkan kalau misalkan bandwidth ini dia menampung misalkan hanya 10 ya. Hanya 10. Ya mungkin orang bisa lari cepat nih di track yang 10. Tapi tiba-tiba ada orang yang masuk 100 orang, kan tentunya akan berdesakan seperti itu. Nah, kemudian ada juga studi kasus misalkan untuk tombol lupa password ya. Itu. Nah, jadi apa yang terjadi ketika misalkan kita lupa password? Bisa masuk tidak? Ya tentunya bisa, tetapi dengan ya ketentuan yang berlaku. Maka biasanya misalkan mahasiswa memasukkan ya email di portal aplikasi. Nah, kemudian nanti database akan mengautentifikasi ya.
ya email tersebut apakah dia sudah terdaftar atau belum. Ya kalau tidak berarti dia langsung ditolak. Nah kemudian kalau sudah terdaftar nanti akan diarahkan untuk pengisian apa? Untuk membuat ya password baru begitu kan, sehingga nanti diupdate, dipulihkan melalui email yang kita miliki yang aktif ya. Nah kemudian baru kita bisa login ya itu. Nah oke ya, nanti ini saya skip aja. Nah kemudian kita masuk ke sini ya, masuk ke ya tantangan yang apa namanya yang harus misalkan Anda lakukan ya itu. Nah misalkan kita setelah kita menguasai bahwa misalkan kita akan mengelola ya sebuah database, tentunya nanti kita akan diberikan privilege ya. Jadi privilege ini hak akses ya. Di hak akses untuk pembuatan keamanan. Nah, di apa namanya? Di exam itu kan Anda ketika Anda masuk kan apa namanya? Ininya localhost ya. Dia si hostname-nya itu adalah localhost. Kemudian usernya adalah root. Root ini yang paling tinggi gitu kan. Keren ya. Itu root itu level yang paling tinggi. Kemudian dan Anda bisa masuk tanpa password. Bisa nggak kalau memang di password? Bisa, begitu kan? Bisa di password. Bahkan kemudian kita bisa buatkan apa namanya ya username yang memang nanti dibatasi begitu kan. Udahlah nanti ini root, kemudian kita bisa bikin user baru misalkan. User baru adalah Nanang. Jadi kalau root itu misalkan dia ya bisa select, bisa insert, bisa update gitu kan ya. Tapi kalau Nanang misalkan ya, Nanang dia select dia bisa ya. Select itu dia untuk menampilkan data. Kemudian dia nggak bisa memasukkan, nggak bisa update. Nah jadi contohnya seperti itu. Oke. Nah kita akan belajar sekarang bagaimana arsitektur data yang baik itu begitu kan. Nah sehingga nanti menjadi atau memiliki independensi data optimal. Nah, ini merupakan ya standar yang memang ya Anda harus tahu ya secara konseptual ya. Jadi ketika kita belajar tentang apa namanya database ya, tentang database, maka secara konseptual ini dibagi menjadi 3 skema. Yang pertama ada skema internal, yang kedua skema konseptual, yang ketiga adalah skema eksternal. Apa yang dimaksud dengan skema internal? Jadi skema internal ini penyimpanan data secara fisik. Mungkin ketika Anda melakukan KRS, jadi KRS-nya tidak online ya, begitu kan? Ataupun Anda mengisinya KRS-nya online, tetapi harus di-download, begitu kan, setelah diisi. Nah, untuk menunggu persetujuan ya, nanti bukti fisiknya akan setelah di-download, di-print out, kemudian dikasihkan ke prodi, begitu kan, Anda tanda tangan. Nanti setelah prodi menerima, nanti baru misalnya bagian apa namanya, ya kalau Anda distudinya oleh siapa nih? Dosen pembimbing akademik, DPA begitu kan, atau kaprodi, saya nggak tahu ya. Itu nanti yang menyetujui Anda begitu kan ya, apakah DPA atau kaprodi itu nanti akan mengapprove begitu kan, itu nanti akan ditanda tangan. Nah biasanya dibuat rangkap berapa gitu kan, kalau zaman dulu ya, itu nanti yang aslinya dikembalikan kepada Anda, kemudian yang lainnya nanti akan disimpan sebagai arsip ya. Itu adalah namanya penyimpanan fisik. Kemudian yang kedua adalah skema konseptual. Nah, jadi data yang fisik ini akan dimodelkan. Akan dimodelkan, biasanya dimodelkan itu seperti apa? Nanti datanya kan, oh ini kalau misalkan data mahasiswa, mahasiswa ini kan memiliki beberapa atribut ya.
Misalkan ada NIM, nama, tanggal lahir, alamat, nomor handphone dan lain sebagainya begitu kan. Nah itu. Kemudian akan dimodelkan. Dimodelkan seperti apa? Dimodelkan itu misalkan nanti ada nggak hubungannya misalkan dengan dosen. Oh, mahasiswa ini nanti mengambil mata kuliah A ya dengan dosennya A begitu kan. Itu. Oh, berarti nanti ada hubungan. Nanti bisa dimodelkan dengan kita membuat ILD, entity relationship diagram. Nah, baru yang ketiga adalah skema eksternal. Nah, jadi eksternal ini adalah tampilan yang memang bisa dilihat oleh siapa? Oleh ya user, oleh pengguna begitu kan. Nah, itu. Misalkan pengguna membutuhkan data apa? Jadi datanya sudah diolah menjadi informasi begitu. Nah, jadi ini ya, ini apa namanya? Ya, yang harus Anda pahami. Jadi arsitektur di balik data yang bisa kita akses secara maksimal itu seperti apa? Oke ya. Jadi ini ya, masih tadi ini sudah saya tadi sampaikan ya. Jadi kalau yang internal itu berarti dia berhadapan dengan mesin ya atau ruang penyimpanan fisik perangkat keras. Nah, bisa jadi misalkan langsung disimpan di hard disk ya. Ini bisa bentuknya hardware atau memang bisa juga tadi masih berkas. Nah, kemudian kalau level konseptual itu ya dia bisa dilogikakan. Jadi ada relasinya menggunakan IRD. Nah, kemudian kalau eksternal ini berarti dia lebih interaksi gitu kan bisa menjadi begitu kan. Oke. Nah, mungkin kita akan ya sedikit bahas nih. Apa yang pengguna lihat begitu kan ya. Yang pengguna lihat itu misalkan menyediakan potongan data yang spesifik sesuai dengan hak akses. Data sama sekali tidak memberikan seluruh isi kepada aplikasi. Misalnya adalah PIU mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya bisa melihat nama, kemudian NIM dan KHS. Tidak bisa melihat gaji dosen berapa gitu kan, atau memang misalnya data mahasiswa yang lain yang private. Tapi dia hanya bisa melihat datanya dia. Nah, kemudian misalkan bagian keuangan hanya bisa melihat data pembayaran. Nah, tanpa peduli nilai input ya mahasiswa gitu kan, apakah dia IPK-nya besar, tinggi atau rendah gitu kan. Dia nggak ada urusan begitu kan. Itu namanya di level eksternal. Nah, jadi level eksternal itu adalah levelnya pengguna. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, di level konseptual. Nah, ini misalnya adalah fokus pada dua pertanyaan krusial. Nah, data apa yang disimpan dan apa hubungannya? Misalkan yang disimpannya adalah data mahasiswa. Nah, jadi bahwa mahasiswa itu ya ketika disebut data mahasiswa maka mahasiswa akan dilabel sebagai entitas. Di entitas mahasiswa. Jadi entitas mahasiswa ini nanti akan memiliki atribut. Misalnya adalah NIM, kemudian nama, kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Nah, atribut mahasiswa ini, atribut yang unik nanti akan dijadikan atribut kunci atau namanya adalah primary key. Kenapa atribut kuncinya? Ya, jadi yang namanya kunci itu berarti nanti dia akan membedakan atribut satu dengan yang lainnya. Dia harus unik syaratnya ya, harus berbeda. Ya, NIM ini pasti berbeda, tetapi nama bisa sama. Ada nama misalkan namanya sama-sama Nanang Abdurrahman. Nah, tapi dia NIM-nya berbeda, berarti dia orang yang berbeda. Begitu kan? Nah, kemudian misalkan yang kedua adalah tentang relasi atau tentang hubungan. Nah, dosen, misalkan titik-titik mata kuliah. Ini apa? Begitu kan ya? Relasi dosen. Jadi satu dosen ini bisa mengampuh beberapa mata kuliah, begitu kan? Ini misalkan saya bisa mengampuh 3 atau 4 mata kuliah. Misalkan saya mengampuh mata kuliah struktur dan basis data, mengampuh mata kuliah pemrograman web, mengampuh mata kuliah
pembelajaran berbasis AI, mengampu juga mata kuliah misalkan dasar teknologi informasi dan komunikasi, begitu kan itu. Berarti saya mengampu ya satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Nah, ini disebutnya one to many. Ada juga satu dosen mengampu satu mata kuliah. Jadi one to one begitu kan. Nah, ada juga many to one. Ini kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ini hanya sekilas ya, hanya sekilas saja. Nah, selanjutnya adalah level internal. Nah, tadi ya, jadi level internal ini kita langsung berhadapan dengan mesinnya, dengan fisiknya. Nah, jadi penyimpanan fisik database itu akan diwujudkan menjadi bentuk binary di direktori kampus. Nah, misalkan kalau pada server Linux dia berada di /var /lib/mysql, nanti ada di sana. Nah, kemudian optimasi kecepatan. Jadi nanti bisa dipasang misalkan struktur battery index pada kolom NIM, memastikan pencarian data selesai dalam rentang milidetik. Bahkan saat ribuan mahasiswa login bersama. Nah, oke, ini ya. Ini gitu kan ya teknologi yang digunakan. Ya maka di level internal karena memang berhadapan langsung dengan mesin berarti ya si database ini harus mampu mengatur penyimpanan fisik absolut, kemudian dengan ya struktur file ya yang memang ya sangat baik begitu kan. Nah, kalau memang terlalu besar juga akan dikompreksi. Kemudian juga ada teknik indexing agar performa pencarian data ini cepat. Misalnya menggunakan battery index. Nah, ini. Oke. Nah, ini karena memang sifatnya adalah teori, mungkin Anda ngawang-ngawang. Ya, kenapa? Ya, paling tidak kita memahami masalah dari sisi ininya ya. Dari sisi ya konseptualnya begitu kan itu. Ya, bagaimana prakteknya? Ya, oke nanti ya. Oke, ini misalnya ada anatomi peredam kejut. Jadi pemisahan 3 level ini menciptakan efek independensi data. Perubahan yang terguncang di satu level tidak akan menghancurkan sistem di level yang lainnya. Ini alasan arsitektur ini menjadi standar emas rekayasa perangkat lunak. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada independensi data logis ya. Nah, misalkan begini, kita akan menambahkan kolom alamat email di data yang sudah ada, begitu kan? Nah, ini bisa atau tidak, begitu kan? Nah, oke, kita akan bahas dulu dari sisi definisi. Jadi, independensi data logis itu adalah kemampuan mengubah logika sistem. Ini levelnya konseptual tanpa merusak tampilan aplikasi pengguna atau level eksternal. Kita mau nambahkan, ya bisa-bisa saja, namanya juga nambahin. Nah, konteks di dunia nyata, misalnya developer kampus menambahkan tabel atau kolom baru di data pusat. Nah, kemudian nanti aplikasi siakat ya versi lama di HP, ya mahasiswa tetap berjalan normal tanpa dipaksakan melakukan update dadakan, begitu kan itu. Nah, jadi ini namanya adalah independensi data logis ya, itu. Jadi meskipun misalkan ada perubahan di level fisik ya, di level fisik dan konseptual ya, tetapi di paling akhir itu gitu kan ya nanti akan terjadi aman begitu kan itu. Oke. Nah, selanjutnya independensi data fisik. Jadi kemampuan memodifikasi penyimpanan atau perangkat keras tanpa perlu menyentuh satu baris kode logika tabel program. Nah, ini konteks di dunia nyata adalah misalnya migrasi server kampus dari hard disk lama ke SSD berkecepatan tinggi. Nah, struktur relasi IRD dan kode backend sama sekali tidak perlu ditulis ulang. Nah, ini kan kita hanya mindahin saja kan, pindahin dari server lama ke server baru begitu kan itu. Nanti kita tinggal ngarahkan. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah matrik diagnosis sistem. Nah, misalnya ada skenario perubahan. Misalnya kita ingin menambah riwayat vaksin mahasiswa begitu kan ini.
Aksi atau level diubah, ubah level taksonomi. Misalkan hanya tambah kolom ya. Ini di level konseptual. Nanti dampak pada sistem. Jadi di level eksternal aplikasi aman. Dia tidak akan muncul fitur apapun. Kecuali nanti setelah ada aplikasi baru. Kemudian yang kedua, misalnya servernya lemot. Nah, karena ya servernya lemot, maka perlu indexing kolom nama ya. Nah, kemudian aksi dan level diubahnya, misalkan ubah level internal menggunakan optimasi battery. Nanti di level konseptual dan eksternal tidak tersentuh. Ya, pengguna tiba-tiba merasakan, oh kok sistemnya bisa lebih cepat ya. Nah, berarti memang ada perubahan itu ya. Itu untuk level internal. Nah, kemudian yang ketiga adalah misalkan mencabut akses akademik ke data UKT ya. Ini adalah ubah pada level eksternal. Misalkan data di level internal dan konseptual tetap utuh, hanya jendela pandangan yang ditutup. Misalnya mahasiswa, misalkan dia tidak melihat berapa ya jumlah UKT begitu kan itu. Tapi padahal ada begitu kan ya. Cuman tadi itu hak aksesnya dicabut. Nah, demikian ya. Oke. Kita selanjutnya ya nanti ini akan kita bahas di minggu depan ya. Di minggu depan kita akan bahas mengenai entity relationship diagram. Bahkan mungkin sebelum kita masuk sana kita juga harus belajar tentang normalisasi. Jadi database yang kita lihat ini kan mungkin Anda taunya datanya sudah jadi begitu kan. Ternyata ketika kita belajar database itu nanti ada database yang normal, kemudian misalkan ada database yang tidak normal, kemudian juga nanti menjadi normal ke satu, kedua, dan ketiga begitu kan itu. Ya, kita akan masuk. Nah, sekarang langsung fokus ya bagaimana penerapan ke query SQL. Nah itu. Nah tadi bahwa secara ya metafora konstruksi bahwa database ini, jadi yang pertama ada rancangannya. Nah ibaratkan sebuah bangunan kan, jadi ada rancangannya. Kemudian nanti rancangan atau arsitektur database ini nanti akan diolah oleh siapa? Nah oleh di sini ada mandor ya. Nah, jadi setelah ada rancangannya, misalkan mandor ini akan mengelola ya bagaimana membuat rancangan tersebut misalkan menjadi sebuah database begitu kan. Nah, kemudian di sini adalah ada datanya gitu kan, ada datanya. Data apa yang harus dimasukkan dengan perintahnya apa? Misalkan di sini ada SOP-nya begitu kan. SOP untuk yang membangun data itu ini dinamakan SQL. Ya, Structured Query Language. Oke. Kita akan masuk ke paradigma deklaratif dalam SQL bahwa paradigma imperatif fokus pada bagaimana, misalkan di sini ada aktivitas di pantry ya, dia ada misalkan step 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Nah, kemudian di sini adalah paradigma deklaratif. Jadi pakai SQL. Jadi SQL ini adalah bahasa deklaratif. Kita hanya memberitahu database apa yang kita inginkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Itu ya. Kalau di sini kan bagaimana cara membuatnya begitu. Dia ini kan ada kebayangkan. Kalau ini kita hanya apa? Hanya memberitahu saja gitu kan. Memberitahu apa yang kita inginkan. Itu. Nah, kalau kita lihat taksonominya, taksonomi perintah SQL ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada DDL. DDL itu singkatan dari Data Definition Language. Nah, kemudian yang kedua ada DML, Data Manipulation Language, dan yang ketiga adalah DCL, Data Control Language. Nah, apa perbedaannya antara DDL, DML, dan DCL? Nah, kalau DDL dia akan membangun atau merombak struktur. Nah, analoginya kita akan membangun sebuah rumah, membangun sebuah dinding, atau membangun sebuah lantai ruangan. Maka nanti perintahnya di sini ada perintah create, ada perintah alter atau drop, ini kan.
Nah, kemudian yang kedua, DML, data manipulation. Jadi yang namanya manipulasi itu dia mengolah atau memanipulasi data, mulai dari misalnya eh, memasukkan data, kemudian dia menampilkan data, dia mengubah data sampai dengan menghapus data, begitu kan itu. Itu namanya adalah DML ya. Kemudian yang ketiga lah DCL, dia mengatur keamanan hak akses. Bagaimana misalkan memberikan kunci pintu ke staf. Nah, ini kan dia nanti menggunakan grant atau revoke. Nah, ini ya. Nah, ini adalah ya siklus hidup data. Bahwa data ini diawali kita membangun, meng-create. Apa yang di-create? Yang pertama kali kita membuat database-nya. Jadi create database-nya. Nanti nama database-nya apa, begitu kan. Kemudian membuat tabel, create table gitu kan. Ini dibuatnya di mana? Menggunakan strukturnya adalah DDL. Nah, kemudian setelah setelah datanya dibuat atau dibangun, kemudian akan masuk ke sini. Akan masuk misalkan ke fase kedua DML, mengisi dan memfilter data di dalamnya. Baru yang ketiga adalah nanti datanya dikunci gitu kan. Ini menggunakan ya DCL. Oke. Ini adalah kasus nanti kita akan coba ya. Kita akan coba demonstrasikan. Jadi ada dua tabel, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nanti dengan NIM-nya NIM nama jurusan, UKT status, kemudian juga ya itu. Nah, kemudian nanti ini anatomi query ekstraksi data. Nah, misalnya select NIM nama, kemudian from mahasiswa, where jurusan PTIK and UKT status lunas, order by ASC, begitu kan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menampilkan mahasiswa PTIK yang sudah lunas UKT-nya, begitu kan. Nah, jadi dengan bahasanya adalah apa? Menampilkan select ya. Select name, kemudian nama, from mahasiswa. Jadi from itu dia diambil dari tabel mahasiswa. Nah, where nanti ada atribut jurusan. Pokoknya jurusannya mungkin kan tidak hanya satu kan. Ada jurusan PTIK, ada jurusan STI, ada PGSD, ada jurusan misalkan peternakan dan lain sebagainya begitu kan. Nanti baru di order atau statusnya dulu begitu kan. Statusnya lunas, jurusannya PTIK dan status lunas. Nah, ini ada apa namanya? Ada N ya. Mungkin Anda belajar tentang logika informatika atau logika matematika mendapatkan begitu kan. Di sini kan kalau memang N ini biasanya dua-duanya harus benar begitu kan. Jurusan dan ininya statusnya harus benar, baru tampilkan itu. Nah, demikian. Oke, ini termasuknya apa? DDL, DML atau TCL menurut Anda? Tadi kan ada 3 ya. Nah, ada DDL, ada DCL, ada DML. Kalau DDL itu data dependency language, jadi membangun ya. Kemudian kalau DML data manipulation language. Tuh. Kalau DCL data control language begitu kan ini ya. Nah, yang termasuk ini mana menurut Anda? 1, 2 atau 3? 2 nggak sih Pak? 2 ya. 2 apa? DML. Data manipulation language. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada juga ya fungsi agregat. Nah, jadi untuk menghitung total SKS yang ditawarkan di semester ini. Nah, jadi agregat apa namanya? Ini juga bisa apa namanya? Bisa ya seperti operasi di misalkan ya mungkin Anda di Excel kan, ada fungsi misalkan sum ya. Jadi sum menjumlahkan seluruh baris di dalam kolom SKS. Nah, sementara ya nanti agregat sistem ini memberikan nama alias yang rapi pada hasilnya.
Nah, maka biasanya ada S ya. Misalkan select sum SKS, kemudian S nanti total SKS-nya berapa. Jadi diambil dari mana? Dari tabel mata kuliah. Misalnya begini. Dia ngambil ya 1, 2, 3, ya atau 2, 3, 4, 4. Misalkan ini dijumlahkan ya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 3 nanti jumlahnya berapa begitu kan. Oh, ternyata jumlahnya 14. Benar nggak 14? Begitu kan? Halo, benar nggak ini 14? Nah, anggap saja benar ya. Udah dihitungin kok. Ya, 2 tambah 3 5 ya. 2 tambah 3 5 tambah 5 10 tambah 4 14 begitu kan. Oke. Nah, kemudian bisa juga misalkan kita menggunakan join ya. Nah, join. Nah, kemudian join nanti akan kita coba di pertemuan ke berapa? Ya, sekitar kelima ya. Nah, nanti setelah kita membahas normalisasi ya kemudian dan ILD ya kita akan bahas nanti bagaimana join. Jadi join itu adalah menggabungkan misalnya dua tabel ya. Jadi operasi menggabungkan dua tabel itu misalkan join. Nah, ini ya. Kalau di sini ilustrasinya ada dua tabel mahasiswa dengan atribut kuncinya adalah NIM dan tabel mata kuliah dengan atribut kuncinya adalah kode mata kuliah. Jadi NIM dan kode ini adalah sama-sama primary key ya. Untuk NIM adalah primary key di mana di tabel mahasiswa. Nah, kemudian nanti mata kuliah ada primary key ya, kode MK adalah primary key di tabel mata kuliah. Nah, sementara nanti ada tabel baru ya. Ada tabel baru namanya tabel KRS. Nah, tabel KRS. Nah, jadi nanti tabel KRS itu dia akan membentuk sebuah sebuah primary key kunci yang baru. Nah, sementara nanti kan kita akan masukin tabel mahasiswa dan dengan kode mahasiswa. Nah, ini kan ya, apa namanya begitu kan untuk tabel kode yang ada di tabel mahasiswa dengan misalkan kode yang ada di tabel mata kuliah. Namanya apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah baca-baca? Tabel KRS dia pasti memiliki primary key. Misalkan primary key-nya adalah ID KRS begitu kan? Atau kode KRS lah boleh. Nah, kemudian tabel mahasiswa memiliki primary key NIM, kemudian nanti tabel mata kuliah memiliki primary key kode mata kuliah. Nanti akan dipanggil begitu kan? Nanti ada kode ya. Nanti ada kode, ada NIM dan ada kode ini di tabel KRS. Nah, itu akan menjadi apa? Kemarin masih ingat? Namanya adalah Porensky begitu kan. Oke. Ya. Ini contoh yang tadi ya, yang tadi disatukan. Ini hanya contoh sajalah. Contoh misalkan select mahasiswa nama, kemudian mata kuliah juga nama mata kuliah begitu kan. Nah, dia nah dia dari tabelnya KRS ya, tapi nanti di join ya. Jadi join, jadi mahasiswa on KRS NIM, kemudian mahasiswa NIM, kemudian join mata kuliah on KRS kode MK, nanti mata kuliah kode MK. Ini contoh ya penggunaan join. Nah, oke. Nah, ini peringatan kritis bahaya fatal delete ya. Jadi ingat ya, Anda jangan misalkan salah menggunakan delete ya. Misalkan Anda mendelete from mahasiswa. Jadi delete from mahasiswa itu dia akan menghilangkan seluruh isi yang ada pada tabel mahasiswa. Tapi kalau delete ya sebaiknya satu-satu ya. Misalkan delete from mahasiswa, kita menggunakan where. Where misalkan NIM 2026001. Maka yang dihapus hanya baris spesifik yang berkaitan dengan NIM itu saja. Jadi satu baris, satu record ya, dia akan dihapus itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau ini nanti semuanya. Oke. Sepertinya
Nah, mungkin saya sekarang mau buka ini ya. Oke, saya stop dulu. Nah, sekarang kita akan demonstrasikan. Kemarin kita sudah membuat database, sudah bisa ya? Cara membuat database, caranya gimana? Halo, halo? Cara membuat database? Saya sedang buka apa sekarang? Ada yang tahu? Exam, Bapak. Kelihatan. Ini saya buka exam kelihatan. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Saya start ya. Saya start Apache dan MySQL. Kalau Apache ini berarti dia apa namanya web server MySQL. Nah, kita akan masuk ke sini sebentar ya supaya bisa dilihat. Saya gini aja dah. Saya akan masuk sini ya. Saya klik admin. Salah, maaf. Yang bawah ya, saya klik admin yang bawah. Terlihat? Halo? Terlihat, Bapak. Terlihat ya? Oke. Nah, misalkan kita akan membuat database baru dengan nama, oh ini latihan sudah ada ya, dengan nama latihan kan, jadwal mahasiswa ini sudah ada nih. Dengan nama misalkan apa? Dengan nama yang belum ada apa sih nama ini? Ini kelas apa sih? PTIK ya? Nah, di sini belum ada. Saya akan membuat database baru dengan nama PTIK. Bagaimana caranya? Ya, ada yang bisa. Kita menggunakan SQL ya, Structured Query Language. Bagaimana caranya? Database baru dengan nama PTIK. Halo? Ya, buat database baru dengan nama PTIK. Caranya bagaimana? Kepada diam aja nih. Halo, halo? Are you there? Database baru dengan nama PTIK, caranya? Oke, kalau gitu saya absen ya. Oke, di sini. Widya, caranya gimana? Berarti buatnya pakai SQL ya, Pak? Iya, pakai SQL. Jadi Eh caranya bagaimana? Create database dulu. Iya. Jadi perintahnya apa? Create database. Terus cuman gitu aja. Terus nanti dimasukin, kita mau masukinnya database-nya apa. Masukin Kalau kemana? Ya, masukin kemana?
Oke ya, kita akan sama-sama sekarang. Nah, jadi Anda jangan ragu untuk apa namanya untuk bertanya begitu kan. Ya, sekarang tanya aja sama AI begitu kan. Nah, ini ya. Misal begini ya, saya minta apa namanya buat ya, buatlah perintah SQL aja nih untuk membuat database dengan nama eh dengan nama apa? PTIK ya tadi. Kecil aja semua PTIK. Nah, ini. Ah, oke. Nah, dia ada ini ya, bisa bisa pakai ini, bisa tidak, bisa langsung saja create database kemudian PTIK. Nah, sekarang begini, kenapa misalkan untuk ini jadi diusahakan untuk perintahnya menggunakan hurufnya kapital semua, tapi ininya apa namanya menggunakan huruf kecil ya supaya mudah ini. Nah, udah langsung gitu kan ya. Langsung ini kita copy. Nah, ini ada penjelasannya. Create database adalah perintah utama untuk menyeluruh MySQL membuat sebuah wadah atau gudang baru ya. Kemudian if not exist ya, ini adalah bagian yang sangat penting bagi praktisi. Artinya, buatlah database PTIK jika hanya jika belum ada gitu kan. Tapi hanya jika belum ada. Tapi kalau sudah ada, dibuat enggak? Ya tidak dibuat. Begitu kan ya. Jika database bernama PTIK itu sudah pernah dibuat sebelumnya, perintah ini tidak akan error. Jika tidak dipakai bagian ini dan database-nya sudah ada, komputer akan ya protes ya dan memunculkan pesan kesalahan kan ya. Nah, makanya ini ya, pakai ini. Oke, dan diakhiri apa? Ini nama database-nya kita kecil semua. Kemudian diakhiri oleh semikolon ya, titik koma. Nah, ibaratkan tanda titik dalam sebuah kalimat. Ini memberitahu bahwa MySQL ya perintah kita sudah selesai. Jadi perintahnya sudah selesai itu diakhiri oleh semikolon ya. Maka kita ini tinggal copy saja. Ya, copy kemudian paste di sini tadi ya. Klik SQL. Nah, ini. Oke, paste begitu. Kalau sudah kemudian kita tinggal kirim sini, kirim. Nah, MySQL memberi hasil kosong. Memberikan pencarian. Oke, berarti di sini berhasil dibuat ya. Namanya adalah apa? PTIK. Apakah sudah ada sekarang PTIK? Halo? Terlihat? Ada, Pak. Ada. Sudah ya? Oke, terlihat. Nah, kalau menghapus ya, menghapus database. Menghapus itu tadi bagian daripada apa? Data Definition Language ya, DDL. Menggunakan perintahnya apa? Menghapus. Yo, ada yang bisa? Hah? Tanya dong. Menghapus boleh dari sini juga bisa, gitu kan? Pakai Google juga bisa. Cara menghapus database ya. Database SQL ya. SQL. Nah, di sini ada ya perintah langsung. Nih. Drop nama database. Kita misalkan sini ya. Sini. Paste, ini PTIK. Kemudian kita kirim. Nah, sekarang PTIK-nya udah hilang. Ya kan itu ya. Itu caranya tadi. Nah, sekarang kita buat lagi aja lah. Nah, kita akan buat ya untuk latihan sekarang. Anda dicoba ya, dicoba. Anda kalau nggak nyoba nanti nggak bisa-bisa. Nanti Anda liatin saya ya, nanti yang pinternya saya begitu. Oke, nah kita akan buat tabel
Nama tabelnya apa? Tadi ada 2 ya. Nama tabelnya adalah mana? Tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah ini ya, mahasiswa dan mata kuliah. Nah, berarti name nama jurusan UKT status ya, itu atributnya. Maka kita bisa aja, kan namanya juga belajar kan, belajar di sini. Nah, misalkan ya buatlah ya eh, perintah SQL untuk membuat tabel dengan nama tabelnya tadi apa? Mahasiswa ya. Satu-satu dulu mahasiswa yang memiliki atribut name, kemudian nama, apalagi tadi 3 4 ada UKT, name nama jurusan UKT status, kemudian UKT underscore status. Nah ini ya. Ya name-nya adalah primary key ya. Ini atribut kuncinya primary key. Ah gini. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, udah langsung nih dia. Langsung disebutkan ya. Ini langsung. Nah, di sini ada keterangannya. Enak gitu kan kalau memang misalkan kita ini ya praktek itu enak gitu kan ini ya. Anda tinggal praktek misalkan. Ini cara prakteknya ya. Kalau Anda mau praktek sendirian. Ini SQL. Kita buatnya di mana? Jangan salah nih. Ini klik PTIK dulu ya. Di PTIK kita nih. PTIK kita akan membuat apa namanya? Oh, nanti harus digunakan dulu. Berarti kalau langsung kan kita kan gini nggak bisa ya. Paste. Ini nggak bisa nih, karena nanti ini kan perintah ini umum, berarti kita harus gunakan dulu. Biasanya ada use, jadi gunakan PTIK ya, use PTIK. Coba, ada nggak di sini? Contoh. Ah, ini mengeksekusi. Oh ini dia kalau di Python ya, use PTIK. Oke, karena nanti saya akan coba menggunakan Google Colab ya. Nah, nanti PTIK. Gimana perintahnya? Use PTIK. Use PTIK ya. Berarti titik A. Use. Nah, udah ada kan? PTIK ya, PTIK. Titik koma. Ya. Kemudian jadi use PTIK itu dia akan menggunakan ini. Jadi kalau memang misalkan langsung ini kan dia nanti ini kita bikinnya di mana sih begitu kan? Oke. Ini padahal tapi ini juga sudah ini ya, sudah sesuai nih. Ininya udah database-nya PTIK. Tapi kita khawatir gitu kan, khawatir misalkan kita ininya di yang lain, di database yang lain nanti masuknya begitu. Maka kita gunakan itu. Nah, maka ya, ini sudah ada. Kita sekarang kita klik ini PTIK. Nah, ada satu tabel namanya adalah mahasiswa. Ya, kita masuk sini. Nah, kemudian kita buat juga tabel namanya adalah apa? Mata kuliah ya. Tabel mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS kuota.
mata kuliah. Kita satuin aja. Ini kode MK. KD apa kode? Kode Bapak. Ya, bebas ya. Tapi nanti harus ini kalau kode-kode gitu kan. Sebetulnya nggak ada masalah mau ini. Kode MK, nama MK ya. Nama underscore MK. Kemudian apa lagi tadi? SKS kuota. Wah, salah. Kuota. Ya. Nah ini ya, ini sudah ini ya. Kita tinggal copy aja. Dulu mana ada gitu kan? Apa kita nanya sama ya? Jadi sekarang kita bisa lebih cepat belajar tuh. Oh gini ya caranya. Udah kan? Dulu harus mikir dulu gimana gitu kan. Sekarang ini kan ada penjelasannya. Dulu mungkin harus saya nanya sama teman atau nanya sama dosen begitu kan ini. Itu sekarang enak sekali hidup saat ini tuh kan. Kita belajar kemudian langsung bisa begitu. Sorry, saya salah ini ya, salah pijit. Maaf. Kok jadinya stop? Oke. Mana tadi ini ya? Nah, ini kirim. Oke, sekarang sudah ada ya. Kita lihat. Nah, jadi sudah ada 2 tabel. Nah, cuman kan kalau dilihat isinya masih kosong kan? Masih kosong. Ini masih kosong. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi ini begitu kan ya? Nah, berarti masuknya apa? Masuknya sini kan? Masuknya ke ini ya. Inset ya, berarti mengisi inset. Kita masuknya di ML, Data Manipulation Language. Inset, select, update, delete ya. Oke, Data Manipulation Language. Misalkan kita akan ya buat aja lah, dia suruh aja apa namanya dummy aja gitu kan, buat data dummy aja. Nah misalkan ya kita ini aja lah, buatlah ya 3 baris ya, 3 baris data dummy ya, data atau nggak usah inilah, nggak usah disebutin. Untuk mengisi tabel mahasiswa ya. Kita 3 misalkan 3 nih. Oke, ternyata keren sekali ya. Ini perintahnya ini insert into mahasiswa. Anda tinggal ini saja. Insert into itu perintahnya. Nah, kemudian ini tabelnya adalah tabel J, masukkan ke dalam tabel mahasiswa yang atributnya nama, NIM, jurusan, UKT status, ini value-nya begitu kan? Ini value-nya. Nah, itu ya. Ini ada nih. Nah, ini nanti penjelasannya bisa dibaca ya. Oke, kemudian saya tinggal copy sini, salin kode. Kemudian di sini ya, masuk sini. Oke, ini berarti kita hapus. Ganti ya, insert into mahasiswa. Jangan lupa diakhiri titik koma di akhir. Nah, kemudian kita kirim. Ya, 3 baris ditambahkan. Kita cek benar nggak? Nah, sudah ada sekarang kan? Nih. Oke ya, enak ya ini tinggal gini gini aja.
Oke, ini menambahkan. Apalagi nih? Bagaimana kalau misalkan kita ingin menampilkan yang sudah lunas saja gitu kan? Saya ingin ditampilkan yang sudah lunas saja. Oke. Perintah untuk menampilkan tapi yang sudah lunas saja misalkan. Ya, tinggal nyari ini. Kalau Anda nggak mau ini gitu kan ya. Ini enak ya, ini ada nih. Kebetulan saya nanti karena saya akan apa namanya ya mudah-mudahan minggu berikutnya lagi lah gitu kan. Kita kembali lagi ke ya praktek ini nanti kita akan menggunakan Google apa namanya Colab ya. Jadi Google Colab itu seperti ini nih. Ini saya sudah buat ya. Nah, cuman belum di ya selesaikan. Kita akan fokus di MySQL dulu begitu kan. Nanti saya konekkan begitu kan itu ya ke apa namanya exam yang ada di sini, yang ada di komputer kita, tapi kita menggunakannya Google Colab. Oke, tapi harus apa namanya harus dihubungkan dengan ngrok ya. Nah, ngrok saya sudah buat. Nanti Anda ini juga ya, ngroknya misalkan ini ya. Ini nanti kita masukkan ini kata kuncinya, dia akan ya semacam IP address-nya lah, nanti atau localhost begitu kan. Oke, tapi tidak saya jelasin sekarang ya. Oke, kita bertahap saja. Nah, misalkan tampilkan ya, tampilkan apa namanya hanya siswa yang sudah lunas. Tadi lunas kan? Yang UKT statusnya lunas. Gini aja lah. UKT status ya. Lunas ya. Nah ini. Ya. Oke, tinggal gini, select from mahasiswa. Ya, where UKT status lunas. Ini tinggal copy sini. Nah, ini kan semuanya ya, muncul semuanya begitu kan. Kita hanya menampilkan yang UKT statusnya adalah lunas. Nah, kemudian kita mana? Kirim ya, bawah. Yes. Nah, dia menampilkan apa? Yang lunas saja. Benar kan? UKT statusnya lunas. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Mana tadi? Nah, ini ya. Select update. Update itu mengubah misalkan dari yang tadinya ada salah input begitu kan. Misalkan yang tidak ini menjadi ya belum lunas begitu kan, diupdate. Bisa ngupdate itu bisa datanya, bisa apanya atau namanya bisa kan, bisa ya. Nah, sekarang misalkan UKT statusnya aja lah yang kita ini ya biar sama nih. Siapa nih di sini yang ini? Dia si Citra begitu kan ya. Oh, ternyata salah input ya. Citra itu belum lunas begitu kan. Oke. Citra adalah belum lunas. Misalkan di sini ya. Ubahlah ya. Data namanya tadi siapa? Citra Lestari. Status UKT ya. Menjadi belum lunas. Oke. Nah, dia update mahasiswa set, dia pakai set UKT status ya belum lunas ya, where namanya adalah Citra. Ini karena berdasarkan nama. Boleh nggak berdasarkan NIM? Biasanya berdasarkan NIM ya, bukan berdasarkan nama. Biasanya begitu kan.
Oke, kita dicoba saja. Sini ya. Sekarang berdasarkan nama. Berdasarkan nama berarti masuk sini. Nah, ke sini ya. Kirim. Citra belum lunas. Kita lihat sekarang. Nah, tadi Citra Lestari sudah lunas, belum lunas ya. Nah, sekarang kita ubah ya berdasarkan NIM. Berarti tinggal ini aja sama tadi. Tinggal ini. Nah, cuman memang ini harus hafal ya. Harus hafal ininya begitu kan. Ini sebetulnya tidak perlu ke apa, ini sengaja mempermudah saja. Karena misalkan mau begini begitu kan. Nah, silakanlah. Ini hanya mempermudah bagian-bagiannya begitu kan, karena satu baris. Jadi update mahasiswa, nanti set UKT statusnya misalkan jadi menjadi lunas sekarang. Dengan namanya kita ubah NIM. NIM ya, kemudian ininya apa namanya? Ada di sini ya nomornya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang dicoba ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi kembali menjadi lunas ya. Itu berarti bisa. Nah, selanjutnya berarti select update delete. Nah, ini yang hati-hati tadi ya, delete. Nah, delete yang benar gimana nih? Jangan semuanya gitu, jangan delete from mahasiswa, nanti semuanya hilang. Ya delete from, misalkan tabel pakai where ya, where misalkan NIM-nya berapa gitu kan. Jadi menjadi begini ya tadi. Berarti masuk sini kan. Nah, misalkan kita delete. Delete from mahasiswa, where apa nih yang where-nya? Where misalkan pakai NIM ya. NIM tadi sama dengan ya. Hilang. Oke, dimasukkan NIM-nya. Titik koma ya. Jangan lupa titik koma di akhir titik koma. Maka kita ini kirim. Nah, di sini apakah Anda yakin untuk menjalankan delete from ini? Oke, misalnya kita yakin. Set, kita lihat sekarang. Nah, ternyata yang ini sudah hilang. Begitu kan ya. Oke, bagaimana kalau begini saja gitu kan? Misalkan ini ya, Anda begini. Delete from mahasiswa. Ya. Kemudian di sini titik koma. Apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi ya kita coba. Oke. Anda yakin? Set. Kemudian lihat sini PTIK. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi tabelnya jadi apa? Jadi kosong, nggak ada isinya gitu kan. Makanya hati-hati ya. Jadi kalau delete from mahasiswa, dia akan mengosongkan tabel mahasiswa. Oke, dia akan mengosongkan tabel mahasiswa. Sekarang jadi kosong tuh, jadi nggak ada isinya ya. Oke, kita isi lagi ya ini. Nah,
Ya, ngisi lagi, mudah kan, tinggal copy ini. Nah, maksudnya barusan kita sudah mengisi ya. Oke, paste, kemudian tinggal sini kirim. Ya. Nah, sekarang ada lagi. Oke, kita sudah sampai sini ya. Kita sudah sampai sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan menghapus satu tabel? Kalau tadi kan mengosongkan. Kalau menghapus satu tabel gimana? Itu masuknya ke apa? Menghapus satu tabel berarti masuknya kemana? Di DL, DML, atau DCL? Halo? Di DL, DML, DCL kita akan menghapus tabel. Mana ini? Suaranya. DML, Pak. Ya? DML. DML. Oke, yang DML angkat tangan. Berapa orang? Silakan di ini raise hand. Nah, gimana ini mahasiswa belajarnya yang serius ya? Ya, tinggal nanya nih. Oke, perintah menghapus ya. Perintah menghapus tabel. Nama tabelnya kan tadi ada 2 ya, mahasiswa. Karena mahasiswa udah ada isinya, yang kosong aja yang kita hapus. Tabel apa tadi yang kosong? Tabel mata kuliah ya, mata kuliah. Nah ini, kita akan hapus tabel mata kuliah. Oke, perintahnya apa? Drop table ya. Perintahnya adalah drop table. Drop table eksis. Ya, jika eksis di drop. Ya, pokoknya yang mudah ini saja nih. Klik ini. Simpan di sini. Oke ya, kita sini simpan. Drop table mata kuliah. Kemudian kita dikirim. Anda yakin? Oke. Tuh, sekarang jadi hilang ya. Yang mata kuliahnya begitu kan. Itu menjadi hilang ya. Ini menjadi hilang. Begitu. Ini masuknya ke apa ini berarti? DDL, DML, DCL? DDL, Pak. Iya. Oke, makanya ini ya yang apa namanya serius tadi belajarnya. Pokoknya Anda tinggal nanya aja gitu kan. Nanya sama AI itu apa begitu kan? Kan nggak diharamkan nanya begitu. Oke, baik ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya ini ya kita ya inginnya saya langsung gitu kan. Anda ini ya. Nah, sekarang ya tugasnya misalkan Anda membuat apa namanya database ya untuk perpustakaan ya. Untuk perpustakaan. Nanti nama database-nya adalah misalnya perpustakaan PT IKA, itu nama database-nya. Kemudian di sini ada 2 tabel ya. Tabelnya adalah tabel buku dan tabel peminjaman. Oke, tabel buku dan tabel peminjaman. Nah, gitu kan. Silakan nanti Anda buat ya. Anda buat, kemudian Anda lakukan ini seperti saya begitu kan. Nanti ada ini begitu kan. Ya sampai misalkan kita dari di DL gitu kan, di ML begitu kan. Nah, di CL-nya belum ya, begitu. Oke, baik sampai sini ini silakan di screenshot ya. Ini untuk tugasnya begitu kan. Nanti Anda membuat ya, Anda membuat bisa aja gitu kan, buatnya laporan seperti ini. Ini ada teman Anda. Jadi biasanya kita tuh setiap hari atau setiap setelah ini kita laporan ya. Misalkan ini yang sudah dilakukan oleh teman Anda misalkan. Ini ada nih di tetangga sebelah begitu kan. Dia misalkan membuat database ya. Ini dia bikin database. Jadi ininya Pak, ini adalah skripnya. Kemudian nanti tampilan hasilnya seperti apa begitu kan. Oh, dia membuat database.
membuat database langsung ya, kemudian database-nya langsung digunakan gitu kan, ya maka dia ada use DB misalkan database-nya. Jadi diusahakan untuk perintahnya adalah kita menggunakan yang huruf besar ini adalah perintah ya. Ini adalah apa namanya ya tindakannya begitu kan itu. Nah jadi kita membedakan mana perintah mana yang bukan, maksudnya begitu. Saya ingin tahu seperti itu. Nah, kemudian nanti hasilnya di ini gitu kan, di apa? Seperti ini gitu kan hasilnya. Cuman dia agak berantakan ya. Jadi ada koneksi dengan ya PHP begitu kan. Nanti dia bisa ini ya, bisa dilihat juga karena dia beda ya. Dia ini cuman apa ini sepertinya salah. Harusnya ada tampilan PHP-nya. Ini enggak ada dia. Nah, misalkan seperti ini gitu kan. Misalkan untuk menampilkan di sini yang apa gitu, enggak ada nih. Oke, oh ya ini ya, ini menampilkan misalkan ini datanya. Jadi yang tadinya ditampilkan dalam bentuk seperti ini, misalkan. Nah sekarang ditampilkan dalam bentuk demikian, misalkan. Nah ini, ya ada nomor medis, nama pasiennya, usianya berapa, begitu kan. Nah kemudian bagaimana memasukkan. Nah ini seperti yang tadi ya, Anda nih tambah tampil. Nah ini kan memasukkannya menggunakan perintahnya, perintah apa namanya, perintahnya dia perintah SQL. Ya, karena dia judulnya kan bukan hanya perintah SQL kan, berarti ini di mata kuliah sebelumnya. Tapi kan ini nama mata kuliahnya dia pemrograman web, dia harus bisa begitu kan. Bagaimana menggunakan web, akhirnya dia harus bikin POM begitu kan, POM registrasi. Dia dimasukkannya menggunakan POM begitu. Nanti disimpan ke dalam database, ini ada gitu kan. Nanti hasilnya seperti apa. Ini contoh ya. Nah ini misalkan ditampilkan. Nah tadi data yang sudah di ini begitu kan. Oke, bahkan datanya juga bisa diupdate ya. Ini ngupdate-nya begitu kan. Kemudian juga bisa di-delete begitu kan. Ini update, bahkan ini perintah untuk mendelete. Coba yang tadi kan. Nah, delete from ini kan where ID-nya apa begitu kan. Ini yang tadi. Nah, jadi nanti Anda buat ya. Jadi gini, yang pertama ada codingnya. Karena kan ada codingnya seperti ini kan. Nanti yang kedua tampilannya hasilnya seperti apa. Udah cuman itu aja. Anda kan cuman dua kan. Nggak sampai seperti ini banyak begitu. Ya pokoknya Anda lakukan ini ya. Silakan dilakukan. Jadi perintahnya Anda melakukan ini. Tapi dengan nama perpustakaan. Nah udah Anda lakukan ini nih. Ya pokoknya berarti Anda membuat. Kemudian insert ya. Kemudian select, update, delete, sama drop. Oke ya. Create, insert, select, update, delete, sama drop. Itu yang Anda lakukan. Oke, baik sampai sini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan? Oke, kita 5 menit lagi ya. Kalau ada yang nanya, boleh gitu kan, 5 menit lagi. Nah, sekarang bahkan sudah berkurang waktunya, 4 menit lagi. Mohon maaf ya, saya tidak bisa berlama-lama. Oke. Sudah jelas? Maaf Bapak, izin bertanya. Silakan. Ini kan di-record ya Pak. Hasil recordnya bisa nanti dikirim di grup nggak ya Pak? Oh, bisa. Insya Allah ya. Baik, Mudah-mudahan kalau udah di render gitu kan bisa dikirim ya. Nanti slide-nya juga saya kirim ke grup atau dikirim di ruangmu aja biar bisa mengakses semuanya. Biar Boleh aman. Pak. Oke. Baik. Ada lagi silakan. Mungkin cukup Pak. Cukup. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, kalau sudah cukup silakan dibuka kamera, kita akan lakukan tangkapan layar. Nanti kita akan kirim ke grup. Ya, silakan. Ini kalau ini harus ini ya, harus apa namanya?
nggak bisa langsung masuk gitu kan ya. Kalau di ini ya, di Google Meet itu ada pengaturannya supaya memang dia apa, atau memang harus di-admit begitu kan? Saya ini ya, saya kurang paham. Itu kan, kalau di-admit kan baru bisa ya, bisa masuk. Jadi peserta yang memang terlambat begitu kan, jadi memang kalau saya udah menjelaskan kan saya bolak-balik ya, jadi nggak bisa ya itu. Mungkin teman Anda nggak ini tadi. Oke ya, silakan 1, 2, 3 lihat kamera. Kemudian, oke ya. Oke baik, kalau begitu kita akan tutup pertemuan ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan umur panjang, juga dilancarkan, dimudahkan semua aktivitas kita. Mari berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kunci sukses itu adalah 4C. Oke ya. C yang pertama adalah coba dulu. Kalau Anda belum berhasil, maka ada C yang kedua. Adalah coba lagi. C yang ketiga adalah coba terus. Ya, bagaimana kalau memang kita udah coba lagi gitu kan, terus ya nggak bisa, maka ada C yang keempat, yaitu coba selamanya sampai bisa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan putus harapan jika ada kendala. Pokoknya tetap semangat. Anda silakan berbagi dengan teman-teman yang lain yang sudah bisa. Pokoknya jangan pelit ditanya sama temannya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.